Ya, teman, kita masuk pertemuan yang ke-10 dari 10 Marine Steam Boiler. Ya. Di depan kita bisa kita lihat ada 2 dapur dari boiler, Foster boiler atau boiler pipa air. Kita bisa melihat banyak sekali peralatan di depannya. Ya. Kalau kita lihat di sini ada lubang intip, ya. Juga untuk emergency kalau mau manual pakai api. Di sini ada juga ini kalau nggak salah ini apa untuk flame value detector. Jadi kalau ada pembakaran yang nggak sempurna atau terlalu gelap, dia akan mati ya. Dia akan bekerja optiknya ini melalui kabel terus memerintahkan solenoid fuel oil valve ya. Di sini juga ada pemasangan brander. Brander ini ada beberapa tipe. Untuk solar tentu lebih halus, kemudian untuk DO ya setengah halus, dan untuk MFO kasar. Berbeda brander dengan injektor ya. Kalau injektor itu dikabutkan, sangat halus sekali. Tapi kalau brander disemburkan, jadi pemakaian bahan bakar cukup banyak ya. Di depan ini ada beberapa alat pengaman. Tadi selain flame value detector, juga ada ignitor juga ya, untuk apa pengapian. Saya kira yang pengapian yang atas ini yang jadi seperti busi panjang. Jadi Anda bisa melihat dan semua yang dialiri panas uap atau uap panas atau lain-lain ini dibungkus dengan asbes. Ya, ada yang bentuk asbes lembaran atau tali. Ya, semua ini untuk kita orang kapal sudah sangat familiar. Bila keadaan darurat ya kita harus buka lagi ini. Orang masuk ke dalam ya melihat ada pipa yang bocor apa enggak. Nah, selain ini dari dinding juga bisa ada kaca kontrol juga. Ini pekerjaan yang bila terjadi endapan minyak di dalam dapur tidak terkontrol, nggak di drain, ya dia bisa mengakibatkan ledakan ya. Kalau ledakan ini dapur ini bisa mental ini, bisa lepas dari rumah yang namanya detonasi itu ledakan nggak bisa terkontrol. Ini adalah gambar depan dari steam boiler. Tidak ada yang menakutkan kalau kita bekerja dengan prosedur ya. Kita lanjutkan lagi. Ada buku Marine Steam Boiler yang ke-10 ya. Maaf ini belum dirubah, masih 3 Romawi ya. Yang betul 10. Nah, ini poin-poinnya 10. Selatan bantu ketel uap ya. Ini belum kita ganti nih. Jadi aduh maaf ini salah semua nih. Ini alat pemanas air ketel, alat pemanas udara. Keterangannya betul, tapi judulnya 3 Romawi ini salah. Ya, jadi ada pemanas-pemanas semua, kita bisa melihat bagian dalamnya. Iya. Ini kurikulum IT singkat ya untuk memotivasi teman-teman yang masih aktif di kapal ya. Saya dari Pertamina Shipping, tanker Marine Ship Engineer ya, 11 tahun terakhir sebagai Ship Engineer, kemudian pensiun dini, dan yang membahagiakan saya mendapat 3 kali beasiswa ya waktu kadet, kemudian ambil ya waktu D3, ambil S1, Satapit, dan ATT 2 ya, atau AMKB dulu. Jadi dapat 2 ijazah di S1 ini. Kemudian di S2-nya juga di BP3IP kami dapat beasiswa. Juga karena statusnya saya masih dipakai di kapal yang layup. Di Medco 14 tahun ini menarik sekali, banyak pengalaman sangat padat ya. Tidak kurang sejak tahun 2001-2004 saya mengurus beberapa kapal itu. Yang satu offshore, Bangka Marine Terminal, yang membanggakan ada seperti ulasan yang tadi, bab 1, bab 2, dan seterusnya, bahwa kami menangani FSO Arga Arjuna
dari kondisi layup 60% menjadi 80% plus. Dan kapal itu dipakai sampai sekarang sudah 50 tahun plus, karena diizinkan 50 tahun, 5 tahun ke depan lagi. Jadi 55 tahun beroperasi. Ini penting untuk memotivasi teman-teman bahwa kalau kapal itu yang dirawat dengan baik, bisa sampai 30-40 tahun, bahkan sampai 50 tahun. Ya, saya agak bangga sedikit, ya, atau bangga banyak. Tetapi memang kenyataan, setelah tahun 2005, lebih dari 50 kapal per tahun saya periksa naik dan turun. Karena saya sebagai marine maintenance, marine surveyor, marine auditor, dan representatif. Ya, ini yang saya jalankan teman-teman masinis HTT 2 dan 1 bisa. Ya. Tentunya ya dengan tambahan ilmu pengetahuan manajemen yang di kantor dan di kapal. Kita ada sebagai offshore operation manager, kami menangani dua terminal, ya, 2 offshore, dan bisa saya jalankan dengan berikutnya di Balai Besar Pendidikan. Ini P3IP, ya, tahun 2001 sampai 2021 ya saat ini. Jadi sudah 20 tahun. SK-nya memang tahun 2002. Juga sebagai anggota 14 tim ahli DPKP, SK di Denupla. Di setiap 3 tahun dapat SK. Kemudian dosen tetap di KDR dari tahun 2004. Ini ada kesalahan. Oh enggak, pengajar sampai 21. Ya, di Pertamina ini kumpulan reuni teman-teman masinis, teman-teman pensiunan. Dan terakhir di STIP juga masih baru, ya, 2016 sampai 2000 sekarang ini. Yang cukup membanggakan, saya sempat sebagai sekjen 2 periode, dari tahun 2008 sampai 2018, mengurus alumni-alumni, sekitar anggotanya 7.000 lebih. Ya, semuanya perwira. Ya, tentu kuping saya ini harus netral dan sabar, ya, untuk menampung suara aspirasi dari teman-teman perwira nautika, teknika, tata laksana, dan tahun ini bertambah lagi ada jurusan manajemen, ya. Saya mendapat 3 kali penghargaan rekor muri. Yang menarik adalah dosen maritim penulis buku ajar maritim terbanyak. Ini bisa memberikan motivasi buat teman-teman semua. Nggak boleh double ini. Oke, ya. Nah, saya betulkan dulu. Tadi belum sempat. Ya. Lanjut, mohon maaf di double, ya. 3 alma mater ini menjadi kebanggaan kami. Ini kurang H, ya. Dari Akpeni, dari STIP maupun dari ini. Saya kira sudah puluhan ribu alumni-alumni dari 3 perguruan tinggi ini, belum yang ada di seluruh Indonesia. Semuanya ada setelah terjun ke lapangan sama, ya. Hingga berlomba kompetensinya untuk menjadi masinis, menjadi mualim yang baik, ya, yang profesional. Tentu setelah di lapangan kita sama, satu alma mater, yaitu gambar Garuda, baik dari PP3IP maupun dari STIP. Ijazah kita sama. Di ijazah kita mulai dari ATT 5 sampai ATT 1 sama, gambar Garuda. Bisa melamar ke seluruh dunia. Itu salah satu kebanggaan, ya, bukan untuk membanding-bandingkan yang lain. Kalau yang PTS, PTN ini gambarnya alma mater masing-masing, jadi masih terikat kebanggaan alma mater. Kalau kita, ya, saya himbau, kita lepaskan kebanggaan alma mater, tapi kebanggaan NKRI. Jadi Negara Republik Indonesia, merah putih, gambar Garuda Pancasila berkibar ke mancanegara. Ini, ya.
penting kita sikapi ini, karena kita biar ketemu di luar negeri, ketemu sama-sama orang Indonesia, alangkah bahagianya kita. Ya, kalau bisa berpeluang, dan walaupun beda kapal, tapi ketemunya di luar negeri. Sama-sama membawa bendera merah putih. Nah, ini dari saya ya, kru kapal minimal bertanggung jawab 25 tahun. Kami singgung bahwa nakoda dan kru dan awak kapal semua, dari pelayan sampai nakoda itu berorientasi berpikir bahwa ketika naik kapal yang masih berumur kurang 5 tahun, berarti tanggung jawab Anda minimal 20 tahun. Walaupun di kapal hanya 6 bulan atau setahun. Ya. Ini sangat penting mindset ini. Sekali waktu Anda kembali kapal itu masih dalam keadaan baik. Ini ada di Tiaka Marine Terminal, offshore yang kami tangani di Sulawesi Tengah bagian timur, dan sedang melayani ekspor tanker. Nah, jadi secara ship to ship, kalau yang di Bangka tandem. Nah, ini punya ilmu sendiri untuk para nakoda dan para loading master, para mooring master, atau superintenden, dan seterusnya. Nah, ini sentilan buat teman-teman semua, sudah kami bahas 2 kali ya, tentang kapal harus layak laut, harus layak laut. Jadi sehingga kata-kata ini kalau menjadi mindset kita, sudah sangat mengurangi jumlah kecelakaan kapal di laut. Nah, urutan yang bertanggung jawab tentu banyak sekali ya, tapi 5 poin ini kami ingatkan buat bapak-bapak yang kami hormati, teman-teman yang kami banggakan, ya, mulai pemilik kapal ini sudah kami jelaskan terlebih dahulu. Yang pasti pemilik kapal itu ingin kapalnya sampai 25 tahun, bahkan 50 tahun. Biro klasifikasi ini juga harus berpikir karena beliau adalah penanggung jawab performance secara terus-menerus sampai 25 tahun, bahkan lebih ya. Tentu mendapat satu pasien yang bagus kalau lebih dari 25 tahun. Pada kepala otoritas pelabuhan ya kami himbau juga ada staf ahlinya yang minimal 2 orang, ATT 3 dan ANT 3 ya. Yang minimal lagi ya 4 masih boleh, kalau 5 belum ya. ATT ANT 5 itu belum memahami manajemen kapal. Kalau ATT 4 dan ANT 4 ada yang sudah menjadi KKM dan nakoda. Ini bisa direkrut untuk kita negara bahari bisa ya. Tidak ada alasan nggak bisa. Paling tidak ya kalau nggak bisa jadi pegawai, jadi honorer di kantor kesabandaran. Pemilik muatan dan penumpang juga ini ya, penting ada 2 orang yang expert. Jangan sampai semuanya ditangani yang tidak mengenal kapal. Kalau nakoda serta top manajemen kapal ini mutlak di dalam operasional bertanggung jawab penuh. Ya, seorang nakoda bersama top manajemennya, ya, KKM masih 1, Malim 1 ini setiap hari makan bersama. Kita tiap hari pagi, siang, sore makan bersama. Kemudian coffee break juga jam 9, jam 3 sore sama jam 9 malam masih bersama. Tentu lebih dari 50% yang kita bahas tentang keselamatan kapal. Ya, teman-teman yang lain kami mengimbau begitu beratnya menjadi seorang nakoda, Malim 1, KKM, dan Masrin 1, itu setiap hari berbincang tentang keselamatan kapal. Tidak ada seorang nakoda atau seorang kru kapal yang kepingin kapalnya itu mogok-mogok ya, atau tabrakan, atau kandas, atau tenggelam, atau terbakar. Tidak ada satu orang pun yang kepingin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat 4 bagian di atas, mulai pemilik kapal, biro klasifikasi, sabandar, dan pemilik muatan, support ya. Karena sekarang ada judul keselamatan, keamanan, dan pelayanan dari berbagai pihak supaya kapal itu betul-betul harus layak laut.
mematuhi regulasi IMO. Saya percaya kalau 5 poin ini, institusi 5 ini betul-betul bergerak, tidak ada yang ya kecuali force major ya, bencana alam dan lain-lainnya. Nah, paling enggak meminimalkan kecelakaan yang di laut ya. Kami singgung sedikit di tahun 2017 jumlah kecelakaan menurut KNKT ya itu lebih, yang terdaftarnya 70 ya menurut KNKT dan Mahkamah Pelayaran, belum yang tidak terdaftar. Ya, ini saya bersinggungkan karena tujuan saya atau kami ya sama-sama membuat bedah buku dari buku ajar yang saya tulis ini adalah untuk mengurangi jumlah kecelakaan. Sekali lagi untuk mengurangi jumlah kebakaran, kandas, tenggelam, mogok-mogok ya. Nah, itu merupakan aset negara, aset perusahaan, aset rumah tangga kita juga. Wow, cepat ini sudah kami singgung ya. Mengingatkan saya warna biru adalah target supaya 25 tahun kapal masih berusia masih kondisinya 75% lebih. Jangan melihat yang warna merah baru 15 tahun sudah KO ya. Ini tentu yang bertanggung jawab ya 5-5-nya institusi tadi. Tapi kalau kapal sampai di warna biru ini ya menjadi kebanggaan kita semua. Baik, kita masuk ke pembahasan alat-alat pembakaran ketel ya, alat pengabutan bahan bakar. Kata-kata pengabutan padahal tidak ya dikabutkan, tapi secara kasar jadi disemburkan. Perangan ya, ini ada dalam gambar, ada lompat, gambar ya seperti kemarin panas udara pipa, panas jenis Ljungstrom ya, panas udara. Kalau di daerah tropis tidak perlu dipanaskan. Kalau di daerah Eropa, udara yang dibutuhkan boiler perlu dipanaskan dulu. Ya. Ini beberapa peralatan boiler ya, panas semua, macam-macam. Ya, saya tampilkan seperti ini. Seharusnya bisa mencari di internet. Ini aslinya ya. Pemanas lanjut uap, menerima panas secara radiasi dan konveksi. Ya, ada secara konduksi juga ya. Ini untuk menghasilkan uap panas lanjut, uap kering yang bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Saya lompati aja, bisa dibaca panas air sirkulasi. Kemudian zat-zat bantunya. Ini kenapa dari perlengkapan ketel uap cukup banyak. Di sini menunjukkan pompa-pompa juga banyak, pemanas-panas banyak, menunjukkan bahwa kalau ada kapal dengan ketel uap itu memakan tempat yang banyak, yang besar, yang luas, sehingga mau tidak mau untuk kapal-kapal besar baru ada ketel uap. Nah, memang ada keuntungan, tentu ada kerugian. Itu juga hukum alam. Jadi kalau Anda merasa bodoh juga merasa pintar ya. Ya, bagi yang pintar juga ada kebodohannya juga. Maksudnya ada untung, ada rugi. Ini sampai 24 poin ini kami berusaha atau saya berusaha untuk memahami lebih detail. Untuk kelas 2 itu mulai memperhitungkan setiap poin ini dan dianalisa. Jadi tidak hanya semata besi-besi tua yang bisa bergerak, tapi semua perangkat ini harus dianalisa, dievaluasi. Ya, kami pesankan untuk ATT 1 atau para master atau KKM, ya, hal ini meningkat lagi ya, diteliti satu persatu, mulai dari fungsi, gunanya, kondisi, di perhitungannya, untung rugi, analisanya, dan sampai penelitian untuk disampaikan kepada pemilik kapal, biro klasifikasi, bandar, penyewa ya.
Kalau berita baik, ya orang bilang kalau berita baik, sebarkanlah kemana-mana. Tapi kalau tidak baik, ya kita internal harus berusaha memperbaikinya. Jadi kalau kita mampu membuat kapal sangat bagus, ya ini kenapa lompat-lompat. Oke ya, ini kondensor, ya berapa yang ditutup-tutup itu. Ya kalau yang ditutup, yang disumbat ini lebih dari 10%. Ya ini tipe, jadi air itu air pendingin tidak langsung masuk keluar, enggak. Ini kita lebih satu lagi. Nah, seperti ini kalau yang disumbat lebih dari 10%, ya harus diganti pipanya yang satu persatu ya. Ini kan belum sampai. Padahal kapal ini sudah berumur 25 tahun. Waduh, hebat sekali. Aduh, maaf ya. Saya lihat engineer dan main kondensor. Ya, jadi main kondensor ini satu perangkat uap bekas didinginkan lagi pakai air laut dan turun menjadi kondensat. Nah, kondensat itu masuk ke bak penampungan air panas, ya. Kemudian disap lagi ke untuk mengisian boiler. Kalau itu kurang, baru ditambah air boiler, entah dari air evaporator atau ya. Pekerjaan ini perlu disogok satu persatu. Nah, oleh karena itu waktu pertemuan keberapa itu saya ingatkan bahwa pekerjaan boiler itu merupakan heat exchanger yang terbesar. Jadi bisa menggunakan teori-teori atau perhitungan untuk kondensor, untuk cooler, untuk heater, untuk evaporator dan seterusnya. Ya. Nih pipa-pipa economizer, tentu ya kami sering mengganti pipa economizer. Baik secara cepat ini tentu masih banyak kekurangan dari kami ya. Walaupun sudah di kapal berarti total ada 20 kapal yang ada boilernya. Itu pengalaman dan pengetahuan kami curahkan kepada Anda semua sebagai kelas-kelasnya. Dan tentu setiap bab Anda perlu latihan. Karena pemahaman 2 kali lebih baik dari pemahaman 1 kali. Jadi mendengar lebih baik dengan mendengar dan menulis. Ya. Apalagi tulisan tangan sendiri. Gambarkan sket pemanas air pengisian. Ya dioret-oret aja. Gambarkan pipa-pipa bersirip pada economizer. Ya. Kalau yang sudah pernah mengalami pekerjaan ini, saya kira nggak ada yang susah. Karena semua barang terlihat, bisa dipegang, bisa digambarkan. Saya kira itu dari saya. Nah, ini diingatkan mikir. Berpikirlah, tidak ada yang kurang dari otak kita kalau kita mau berpikir. Saya sebagai sekilas info aja, umur 10 tahun, kelas 4 SD, kerjanya sudah mikir, karena saya juara 2 tingkat SD sekota Madya Semarang. Jadi mungkin disinilah di usia udah mau 70 tahun, ya usia 60 tahun masih berpikir terus, dan itu saya nikmati sama profesi. Baik, ini modul 10 sudah selesai, jadi pembicaraan tentang ketel uap sudah selesai. Tetapi nanti kadang selintas dibicarakan lagi dengan steam turbine. Karena steam turbine juga tidak bisa terpisahkan dengan ketel uap. Ya, misalnya uapnya uap basah, uap jenuh, uap panas lanjut. Nah, kemudian steam turbine tidak akan bisa jalan kalau boilernya nggak jalan. Nah, bila Anda berkenan, nanti akan kita bahas ya, tentang steam turbine. Bila Anda, teman-teman semua ingin di kapal-kapal yang besar,
super tanker atau super cargo atau super apapun, steam turbine ini berlaku untuk kapal besar ya, karena dia perlu boiler yang besar. Kemudian suasananya di kamar mesinnya sangat sejuk, tidak ada suara seperti mesin diesel 4 tak maupun 2 tak. Ya, banyak pergerakan, pergesekan antara benda-benda yang bergerak. Tapi kalau steam turbine ini halus, seperti mobil Mercy kayak gitu ya, nggak ada suaranya. Ya, saya nikmati semua. Ya, sebagai contoh di kapal yang 400.000 ton, 300.000 ton, itu kalau menggunakan steam turbine, walau seperti lapangan, ya, sangat bagus, kapal-kapal besar, dan tentu berjiwa besar, berpangkat besar, ya artinya semua ada jabatannya. Ya, kita kejar gaji yang besar, bedanya jauh sekali. Ya, saya tidak masuk ke ranah gajian, tetapi gajinya cukup besar ya. Bisa sama seorang civil engineer bisa lebih dari 10.000 US dollar. Ini, bagi teman-teman kalau nggak percaya bisa cari sumber-sumber kapal super tanker itu gajinya di atas 10.000 US dollar atau 150 juta. Nah, lebih baik saya ingin memberikan motivasi bekerja setahun dengan gaji yang besar, itu akan sama dengan gaji-gaji yang berkali-kali atau 10 kali lipat ya dari gaji kita di Indonesia. Dikejar yang besar itu yang benar, karena kapal itu merupakan aset yang mahal, kalau boleh dibilang termahal. Jadi satu perusahaan kalau punya 10 kapal, 10-10-nya harganya 500 miliar, apa enggak sudah 5 triliun ya. Iya 5 triliun. Ada juga kapal yang terbesar, sebagai mengingatkan Anda, saya pernah bertanya ke pediklas, berapa kapal yang mahal, yang termahal yang ada di mindset Anda. Hanya sampai ratusan miliar. Padahal kapal-kapal super tanker itu harganya 3 sampai 4 triliun rupiah ya, atau 200 sampai 300 juta US dollar. Sebagai informasi, kapal passenger itu seperti Elizabeth II itu harganya 12 triliun. Nah, apakah nggak kepingin jadi masih 3 di kapal itu ya, dengan gaji 7.000 US dollar. Nah, kapal yang terbaru sekarang, kapal passenger juga, ya, itu harganya melebihi dari 12 triliun. Nah, kemampuan pelaut-pelaut yang dari Eropa, negara maju maupun kita, kalau belajar sungguh-sungguh ya sama aja. Buktinya yang alih-alih anak-anak ahli fisika bisa juga direbut anak SMA dari Indonesia. Jadi kita punya keahlian adalah merawat dengan baik, asal suku cadangnya cukup. Untuk kapal-kapal yang samudra, umumnya suku cadangnya bagus semua dan genuine. Ya, jadi teman-teman, saya mengingatkan lagi yang masih membuat suku cadang yang menyalahi prosedur atau yang barang rekondisi, mulailah di stop, karena kapal itu dipertahankan minimal, sekali lagi minimal 25 tahun. Yang bertanggung jawab bukan orang kapal saja, yang bertanggung jawab mulai pemilik kapal, kemudian biro klasifikasi, kemudian kesabandaran, kemudian yang punya muatan, dan yang terakhir, yang ketiga adalah yang mengoperasikan. Nah, perlu catat, yang mengoperasikan kapal itu waktu naik kapal tidak tahu kapal itu bagus atau tidak. Nah, tidak tahu kapal itu manajemennya bagus apa enggak. Dia tahu itu pemilik kapalnya peduli apa enggak. Jadi masih banyak yang harus dihadapi oleh seorang nahkoda ya. Kami harapkan para nahkoda, para KKM, para Molen 1, para Masinis 4, Masinis 2, kompak ya, sebagai top manajemen Anda punya tanggung jawab
lebih daripada para perwira yang lain. Jangan segan-segan 4 orang top manajemen berkomunikasi secara manajemen ya, yang keras, yang bijak, yang sopan dengan kata-kata kepada keempat institusi itu ya. Tentu ada merupakan CC atau kalau ada keluhan-keluhan jangan ditutup-tutupi. Ada kalau kedatangan pemilik kapal harus menyanyikan surat-surat gembira ya. Ini kapal Anda akan dibuat bagus, pasti. Lalu kedatangan biro klasifikasi juga harus bergembira ya, karena akan melihat kondisi mana yang tidak benar supaya kapal layak laut. Kalau kedatangan sah bandar, ya, jangan takut, itu negara, jadi dia yang pemegang, beliau yang memegang regulasi-regulasi, yang sampaikan aja, karena beliau mempunyai otoritas kepada pemilik kapal dan kepada biro klasifikasi dan pada pemilik muatan. Kepada pemilik muatan juga jangan bermain di draft. Saya juga punya sertifikat draft survei. Di situ jangan bermain dengan stabilitas kapal. Ya, jadi ilmunya para nakoda KKM satu diterapkan memang selain untuk operasi kapal, juga stabilitas kapal, manuver kapal, dan tujuan utamanya dari saya masuk pelayaran adalah membawa kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan berikutnya dengan aman, dengan selamat. Selamat kapalnya, selamat muatannya, selamat jiwa-jiwa yang ada di atas kapal. Saya kira itu saja menutup dari buku boiler ini. Kita akan melanjutkan modul berikutnya adalah steam turbine. Ya, jadi meningkat. Nanti berikutnya lagi sistem kontrol. Berikutnya lagi akan kita bahas satu buku manajemen perawatan kapal, atau kita sebut sekarang namanya Develop Emergency and Damage Control Plan and Handle Emergency Situation. Itu bahasa kerennya ya, karena sudah menjadi kurikulum untuk para masinis. Silakan jangan lupa klik tekan tombol subscribe. Saya melihat ya tetap mohon dukungan teman-teman semua karena jumlah subscribe masih kecil ya, baru 100. Tapi jumlah viewer sudah cukup banyak. Terima kasih buat teman-teman yang viewer, udah ada 1000 viewer ya lebih. Tapi subscribe-nya itu artinya menunjukkan bahwa nanti ada judul yang baru, Anda sudah bisa melihat. Tentu harapan kami ilmu pengetahuan ini bisa di-share ke teman-teman yang lain supaya merupakan bagian amal ibadah kita. Minggu depan kita akan bedah buku ajar tentang steam turbine. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa.